kehalalannya, taruhlah memang pendapat itu yang benar, kehalalan kebolehan musik tersebut itu mencakup mutlak. Artinya konsernya, lagunya, lirik lagunya, dan apapun meliputi itu hingga semua menjadi boleh. Karena yang saya perhatikan kawan-kawan saya ini, mereka mungkin saja sudah pernah mendengar tentang hukum itu dan mereka terkena syubhat bahwa oke lah, mereka kemudian boleh mengambil pendapat yang boleh, tapi kemudian mereka memukul rata kebolehan ini sebebas-bebasnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat muslim, siapa yang bisa menutup mata kenyataan bahwa lagu-lagu dari zaman dulu sampai sekarang isinya itu adalah sesuatu yang bisa merusak akhlak dan moral dari dulu? Karena saya dengerin musik juga dari dulu, yaitu di dalamnya ada menggelorakan tentang percintaan, pacaran, perselingkuhan, sesuatu yang bisa menggelorakan, menaikkan syahwat, bisa mengundang birahi, mengundang hubungan bebas antara pria dengan wanita, di mana kemudian kalau laki-laki yang menyanyikannya, dia akan memuji kemulusan si perempuan itu, kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, keseksian badannya, sehingga ada kemudian ditimpali dengan rayuan, cumbuan. Dan begitu juga kalau yang menyanyikan itu adalah perempuan, dia akan memuji ketampanan laki-laki, memuji keperkasaannya, kegagahannya. Yang gak jauh-jauh hubungan itu adalah hubungan untuk membangkitkan secara naluriah tentang masalah seksualitas, tentang masalah sensualitas. Nah, sahabat muslim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yastari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagian di antara manusia ada yang menjadikan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan itu sebagai olok-olokan, dan kemudian kelak Allah akan mengazab mereka dengan kehinaan. Nah, perkataan lahwal hadis atau perkataan tidak berguna ini, para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan sampai bersumpah 3 kali, ini adalah tentang lagu, tentang nyanyian. Kemudian juga Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang sebagai penerjemah yang didoakan oleh Rasulullah sebagai ahli Quran, ahli menerjemahkan Quran, mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang nyanyian dan lagu. Nah, sahabat muslim, benar, perkataan tidak berguna menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan olok-olokan. Di lagu tersebut tidak menutup kemungkinan banyak sekali lagu yang mengolok-olok takdir, yang mengolok-olok tentang kemudian agama dan kemudian membenci agama. Misalnya contoh, grup besar yang kita ketahui, misalnya The Beatles, kemudian menyanyikan lagu Imagine. Imagine itu, John Lennon itu kan seorang ateis. Dia menyanyikan lagu tentang bagaimana dia membayangkan surga nggak ada, neraka nggak ada, hidup hanya untuk hari ini, tidak ada keributan, semua damai-damai saja, yang penting tidak saling mengganggu, yang kebenaran itu adalah apa yang disepakati, bukan dikatakan oleh wahyu. Ini bagaimana kita mendengarkan hal-hal seperti ini, bukan hanya merusak kepada moral, sampai merusak kepada akidah, merusak kepada tauhid. Belum lagi lagu yang mengajak kepada kesyirikan, itu banyak. Lagu lagi mengajak kepada penyembahan setan, itu juga banyak sejak zaman dulu sampai sekarang. Belum lagi para penyanyi itu kalau melakukan show, dia misalnya si perempuan berpakaian sejadi-jadinya, kalau perlu, kalau tidak tahu malu mungkin mereka akan telanjang, dan memang sebagian ada yang telanjang. Dan kemudian juga laki-laki juga melakukan gerakan-gerakan seperti itu, gerakan-gerakan erotis, perempuan juga seperti itu, tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat dan lain-lain. Nauzubillah misalnya. Nah, ini ditimpali kemudian dalam konser-konser mereka di stadion, konser-konser mereka di tempat-tempat di lapangan besar, di mana ini saya memikirkan bagaimana ini caranya sholat, bagaimana ini para IO-nya ini menanggung urusan ini di hadapan Allah kelak. Kemudian bagaimana mereka kemudian ada yang mabuk, ada yang pacaran, ikhtilat laki-laki dan perempuan, di mana ini haram mengumpulkan manusia sehingga terjadi perkumpulan seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian apalagi kemudian artis-artis yang datang itu membawa ideologi tertentu, seperti misalnya kemarin Coldplay yang mereka itu pendukung LGBT, ada yang mendukung tentang liberalisme, mendukung tanpa agama, mereka ateis, mempromosikan itu. Lebih haram lagi keharaman yang di kafe, di mana di situ diputar putaran minuman keras, di mana mereka dapat gaji dari situ, di mana mereka dituntut oleh manajemen hotel untuk banyak mengundang tamu, memuaskan tamu, hingga tamu banyak makan, banyak minum. Artinya banyak melakukan maksiat dan keharaman, dan dia digaji dengan cara orang itu disuruh membuat orang ini membuat keharaman yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Dan seperti itulah penghasilan itu didapat, lalu diberikan makan kepada anak, kepada istri, dan diberikan sejadah, diberikan Al-Quran di rumah, diberikan peralatan untuk mengaji, diberikan kepada anaknya sekolah di sekolah Islam, bapaknya menghasilkan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Dan memang seperti ini sudah menjadi biasa. Maka Rasulullah SAW juga bersabda 1500 tahun yang lalu mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamru wal ma'azib. Akan ada satu kaum yang kelak mereka akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik, itu al-ma'azib.
Dan ini sudah terjadi sekarang. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana penghasilan-penghasilan seperti ini? Maka para ulama mengatakan, penghasilan yang dihasilkan dari sesuatu yang menabrak. Kita perhatikan, saya sudah jelaskan tadi. Itu semua menabrak rambu-rambu. Taruhlah musiknya halal. Tapi apa yang dikerjakan di sekelilingnya ini semua menabrak rambu-rambu syariat. Ditabrak semua. Ditabrak-tabrak sana, tabrak sini. Apakah hasilnya kemudian menjadi halal? Lalu kalau kita kemudian berpikir, kalau gitu gue gini aja dah, gue kasih dibuat jadi zakat, gue buat jadi infak, jadi sodakoh dan lain-lain, nyumbang masjid dan lain-lain. Tidak bisa. Ya, saudara-saudaraku, tidak bisa. Yang haram ini tetap jadi haram. Kemudian dia memperbanyak sholat, memperbanyak tahajud dan lain-lain. Tidak bisa. Harta ini tetap demikian. Karena para ulama mengatakan cara memperolehnya adalah dari hal-hal yang menabrak syariat Allah.